saya sempat baca juga nih ada ulasan, katanya tuh dia bener dikasih masker yang kotor. Katanya mungkin masker tuh bekas orang pakai itu loh. Akibat tuh orang itu nggak gunting masker tersebut. Jadi akhirnya tuh kayak cuman dicuci atau cuman dijemur tuh terus dibungkus lagi, dikemas lagi. Bahaya banget sih itu. Jadi perlu sih, sangat Mungkin perlu malah untuk nggak dicuci. Atau mungkin dia mungut dari mana gitu. Kan soalnya kan awal-awal pandemi itu banyak banget kan orang yang pakai masker. Nah, terus iya. orang yang pakai masker medis itu kan kayak akhirnya buang maskernya sembarangan gitu kan. Nah, karena mungkin ya orang yang kurang kurang tahu perkara kayak gitu kan, dilihat ini maskernya masih bagus, masih bisa dipakai lagi, Dipakai masih lagi. mungkin mereka mikirnya masih masih kelihatan bersih gitu. Tapi kan kita nggak tahu di dalamnya masker itu ada virusnya apa enggak gitu. Terus sudah berpindah berapa tangan. Iya, betul. Sangat perlu sangat perlu di ini sih. Nah, kita udah ngomongin sampah ya tadi ya, sampah medis ya, yang katanya itu lagi krusial. Terus ini ada topik lagi yang menarik ini. Pernah nggak dengar ini istilah sekarang uh, bukan pemerintah ya, ada satu lembaga tertentu tuh lagi gencar-gencarnya itu uh, pingin memproduksi kalung eukaliptus untuk Iya, mencegah COVID. Sempat dengar nggak? iya. Nah, ngomong-ngomong tentang eukaliptus nih, sebenarnya manfaatnya itu apa sih eukaliptus itu? Sebenarnya yang kita tahu kan manfaat eukaliptus itu kan eukaliptus itu kan minyak putih kan. Kita kan tahunya buat menghangatkan Ya kayak tubuh, putih. terus kayak dia aromatis, dia kayak bisa melegakan tenggorokan, terus dia kayak uh, karena aromanya itu jadi dia bisa menenangkan, terus karena aromanya yang menenangkan itu bisa meredakan pusing, macam-macam sebenarnya. Terus kalau dia untuk menangani COVID itu masih perlu riset sih. Nggak bisa kita langsung bilang, oke, eukaliptus ini kayu putih ini dia bisa untuk uh, Antivirus. antivirus gitu. Tapi kan nggak Nah, spesifik antivirusnya iya, ini yang mana, virusnya yang mana. Memang bisa, memang ada riset yang menemukan kalau uh, kayu putih ini bisa sebagai antivirus. Cuma kan belum tahu virus yang mana. Kalaupun virusnya itu virus corona yang mana? Apakah iya. SCOV, SARS-CoV-2. SARS-CoV-2? Nah, ya, apakah SARS-CoV-2 atau yang mana kan kita juga belum tahu kan. Iya, betul betul. Uh, Karena saya sempat tapi baca juga beritanya itu bahwa katanya itu penelitian untuk eukaliptus bisa buat SARS-CoV-2 tuh baru secara komputerisasi. Jadi masih in silico. Dan sebenarnya sangat sangat butuh dan sebenarnya masih kurang mendukung sih karena kan kita ngomong tuh sebenarnya ada tahapan-tahapan tertentu ya agar obat itu bisa agar namanya itu tanaman herbal itu bisa kita klasifikasikan dulu dia punya fungsi buat hal ini. Mungkin kamu bisa jelaskan sedikit mungkin gimana sih kita bisa klaim obat ini tuh bisa digunakan untuk penyakit penyakit tertentu. Nah, jadi ada beberapa penelitian yang harus dilakukan untuk menentukan senyawa ini bisa bermanfaat atau bisa diklaim untuk menyembuhkan penyakit ini atau senyawa ini, obat ini, tanaman ini bisa untuk membantu mengurangi penyakit ini. Dalam hal ini kita bilang eukaliptus ya. Jadi Ya, kita tahu eukaliptus itu memang bisa buat uh, men, um, mencegah sebagai pertumbuhan virus lah kita bilang. Dia bisa menghambat pertumbuhan virus. Nah, misal kita punya satu tanaman ini. Nah, kita cari nih jurnal pendahulunya. Dia itu bisa buat apa sih gitu. Terus ketika kita tahu obat itu bisa untuk uh, mengurangi penyakit A misalnya, kita iya, coba dulu ke hewan, kita diujikan dulu ke hewan, tahap praklinis namanya. Nah, setelah di tahap praklinis itu,
dia keluar. Jadi obat ini statusnya obat herbal terstandar. Nah, kalau mau obat ini digunakan ke manusia, sudah bisa. Sebelumnya itu pun sudah bisa. Sebelum diujikan ke hewan pun sudah bisa. Tapi kita masih belum tahu kan itu khasiatnya benar apa enggak. Nah, untuk memastikan khasiatnya benar apa enggak, diujikan ke hewan. Setelah kita tahu diujikan ke hewan itu berhasil, bisa dong dipakai sama manusia. Tapi kita belum tahu nih efeknya yang benar-benar aman atau efeknya yang benar-benar berhasil, itu kita belum tahu. Jadi ada tahapan uji lagi, namanya uji klinis. Nah, uji klinis ini yang diujikan ke manusia. Jadi senyawa ini, obat ini, tanaman ini diujikan ke manusia. Itu baru itu namanya uji klinis. Nah, setelah uji klinis, setelah melewati uji klinis dan uji klinis dan sudah terbukti kalau ini ada manfaatnya, itu baru dah si tanaman ini bisa diklaim seperti itu. Maksudnya bisa diklaim sesuai dengan hipotesanya. Dan saya ngomongin hipotesanya. Jadi mungkin secara singkat itu saya bisa menjelaskan bahwa kan awalnya itu kita masih belum tahu sebenarnya tanaman itu efeknya ke tubuh manusia itu seperti apa. Sehingga perlu ada tahapan tuh, contoh nih kita uji coba pakai aplikasi komputer dulu. Untuk mengetahui bahwa memang benar bahwa tanaman itu bermanfaat sebelum kita uji cobakan ke hewan. Karena yang namanya kita uji coba ke hewan, kan bisa saja salah satu hal negatifnya itu bisa saja berakibat buruk bagi hewan. Contoh nih, bisa membuat hewan tersebut tuh meninggal. Nah, kan itu sebenarnya kita sangat tidak menginginkan kan, maka perlu diuji cobakan lewat komputer dulu. Nah, ketika kita nyoba uji coba ke hewan, misalkan hal ini tuh gagal, bisa kita ngomong gagal ya, kita harus ngulang lagi, dibuat dulu versi komputernya. Nanti kalau udah yakin berhasil, baru kita uji coba ke hewan lagi. Nah, misal tahapannya itu, di hewan ini berhasil. Nah, ketika di hewan berhasil ini kita juga nggak bisa klaim bahwa dia itu bakal punya hasil yang sama terhadap manusia. Karena kan kita bisa ngomong bahwa di hewan dan manusia itu organnya berbeda, sangat amat berbeda. Meskipun ada kemiripan, contoh tuh kemiripannya tuh kayak 80%. Tapi kan ada 20%-nya yang tidak mirip sama sekali. Nah, ketika diuji cobakan ke manusia juga, kita harus lihat juga, kita harus amati juga. Ada nggak sih efek sampingnya ke manusia? Ini yang kita harus amati sih. Jadi kita harus amati dalam jangka waktu yang agak lama juga. Jadi bukan sekitar 1 tahun, 2 tahun. Kita harus amati, ya kita boleh ngomong tuh diamati selama manusia tersebut hidup. Karena biar bisa ketahuan efek samping obat ini tuh ketika kita uji cobakan ke manusia seperti apa. Iya. Jangka panjangnya. Nah, sama kasusnya seperti ini, kayak yang kita ngomong kalung eukaliptus ini. Sebenarnya kan belum diuji cobakan ke hewan, tapi itu udah diproduksi secara massal. Dan kita juga belum tahu tuh khasiatnya itu bakalan seperti apa. Betul kan? Eukaliptus ini, setauku, dia itu statusnya masih jamu. Jamu itu kayak masih ke turun-temurun lah ya, masih pengetahuan turun-temurun. Masih turun-temurun dari warisan nenek moyang, terbukti secara empiris. Secara empiris tuh kayak terbukti. Udah dari sononya. Sudah dari sononya, dia bisa menghangatkan tubuh itu sudah dari sononya gitu. Jadi kalau jamu ini kita nggak perlu uji praklinis sampai klinis, tapi biasanya yang jamu ini sangat minim sekali kalau bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan kalung eukaliptus ini mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya. Iya. Dan terus menurut saya juga ini kayak agak gimana ya? Agak percuma kayak seperti buang-buang uang gitu loh, langsung diproduksi massal. Bener nggak sih? Ya, itu harus ada penelitian lagi sih. Karena kita nggak tahu juga mekanismenya dia
membunuh virus itu gimana? Apakah oilnya ini dimasukkan ke dalam diffuser, atau oilnya ini disemprotkan, ataukah oilnya ini bisa dioleskan, atau kalungnya ini dibawa kemana-mana? Itu menurutku kayak tambah orang-orang nanti mindsetnya jadi kayak, oke, aku punya kalung ini, aku aman. Kan nggak gitu. Iya, nanti mungkin dikira Apalagi jimat jimat sebelum keselamatan ada pula. klaim, iya, apalagi sebelum ada klaim dari 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 Kementerian Kesehatan yang bilang bahwa oke, ini efektif, dari BPOM yang bilang iya ini efektif. Kayaknya itu nggak boleh deh, menurutku sih. Menurutku itu nggak boleh, masih belum boleh diproduksi secara massal terus dijual secara bebas. Harus ada penelitian lagi. Kalau nggak salah UGM itu tertarik juga buat meneliti. Dan kalau saya pribadi juga mungkin seperti ini ya, kita kan ngomong contoh nih, ketika seseorang itu menderita positif COVID. Nah, kan berarti COVID ini kan ada di dalam tubuhnya dia. Nah, apakah efektif ini? Kalungnya itu di luar tubuh, sedangkan sedangkan COVID itu dalam tubuh kita. Emang bisa Iya. kalungnya itu kayak gitu. Jadi kan mungkin perlu mana tahu nih. Kalau menurut saya sih mungkin akan lebih ampuh kalau hal itu diminumkan. Cuma kan belum ada penelitian lebih lanjut. Iya. Soalnya kan yang kita tahu kan eukaliptus yang selama ini kita gunakan, yaitu contoh minyak kayu putih, yang ketika kita bayi, ketika kita masih anak, kita gunakan tuh ya buat sekedar oles doang di luar tubuh. Luar tubuh. Ya dioles aja di luar tubuh. Uh, Dan kalau ini sih sebenarnya yang terpenting itu bukan jimat ini bisa menyelamatkan kita dari COVID. Yang penting ya tetap menerapkan pola hidup sehat ya, betul ya? pakai masker, pakai face shield kalau perlu, jaga jarak, cuci tangan yang sering, kalau nggak ada air sama sabun, pakai hand sanitizer. Itu sih yang sering diucapkan di rumah, misal keluar, jangan lupa pakai masker, kalau habis dari mana pulang ke rumah, cuci tangan, gitu. Dan jangan lupa juga kalau habis keluar dari rumah tuh bajunya disisihkan, langsung dicuci. Iya. Itu penting juga. Iya. Nah, itu juga ketika sekolah diberlakukan, kan biasanya kan hari Senin, Selasa pakai baju putih merah. Ini aku bilang yang SD ya. Misal hari Senin, Selasa pakai baju putih merah, terus hari Senin pakai putih merah, hari Selasa kan ini pakai putih merah. Itu kan biasanya kan nggak dicuci kan, langsung dipakai 2 hari kan. Iya. Nah, di new normal yang baru ini, di sekolah new normal ini, itu kalau menurutku sih harusnya mungkin nggak perlu seragam, nggak apa-apa, yang penting harus ganti setiap hari. Jadi Iya. tiap pulang sekolah, Betul. semua dilepas, semua langsung dicuci, kayak gitu. Kalau saya nggak salah baca berita itu ada daerah kalau nggak salah di Kalimantan tuh mau diterapkan seperti itu. Jadi itu siswa itu tidak diwajibkan memakai seragam seperti itu, atau kalau nggak salah tuh tidak diwajibkan membeli seragamnya di sana. Dan karena kan kita tahu kan ada yang sekolah tuh mewajibkan tuh harus beli seragamnya di tempat mereka. Padahal harga yang dipatok tuh malah lebih mahal ketimbang kita beli di luar. Sebenarnya ada bagusnya juga sih. Jadi sebenarnya kita bisa agak ya, namanya tuh agak menolong perekonomiannya orang siswa. Karena kan berperan juga kan. Karena namanya bidang pekerjaan untuk saat ini juga masih belum stabil. Masih banyak yang kita lihat tuh beritanya tuh masih banyak yang di PHK lah. Masih banyak yang akhirnya tuh kesusahan menghidupi keluarganya. Ya, masih saling timpang tindih sih. Ada pihak-pihak yang diuntungkan, ada yang dirugikan juga. Iya, bahkan ekonomi yang kelihatannya stabil itu bisa tutup. Kayak dengar nggak sih ada berita Zara menutup beberapa outlet, terus Victoria's Secret bangkrut. Nah, kelihatannya kan mereka brand besar gitu kan, tapi ternyata mereka juga terpengaruh loh akibat pandemi ini gitu. Wah, jauh juga kita bahasnya ya, sampai ngomongin usaha orang lain loh. Nah, sekarang nih, setiap orang kan harapannya tuh
pengen sih sebenarnya vaksin ini itu bakalan ditemukan, biar semua itu bisa beraktivitas. Kamu punya nggak sih harapan lain? Harapan pribadi mungkin, atau harapan demi negara ini, atau mungkin harapan demi COVID-nya biar segala ninggalin kita. Ada nggak kira-kira harapanmu di masa pandemi ini? Ya, yang pasti harapannya kasus positif turun. Itu aja deh, itu dulu kasus positif turun. Kalau kasus positif turun, setidaknya tenaga medis itu bisa agak nafas lah. Kasihan sama tenaga medis. Angka positif turun, terus angka kesembuhan naik. Ya semoga ya, harapannya sih kayak gitu sih. Ya, harapan semua orang sih. Angka kesembuhan lebih banyak daripada angka kematian. Ya, itu yang terpenting sih. Dan juga harapan semua orang sih juga mereka pengen vaksinnya itu ditemukan, dan menurut saya itu sebenarnya hal yang agak susah ya buat realisasikan. Karena kan nggak gampang ya menemukan suatu vaksin tuh. Mungkin bisa ditemukan bahwa vaksin ini tuh ketemu, tapi sebenarnya vaksin itu diklaim bisa buat COVID kan masih belum pasti sebenarnya. Masih bisa terjadi pengulangan. Kalau mau menemukan vaksin, prosesnya lama sih, karena harus uji klinis kan, harus diujikan ke manusia. Iya betul, sama tadi yang kita ada sempat bahas juga kan, harus ujikan ke manusia, harus diamati lagi, ada nggak sih efek sampingnya, ada nggak sih dia resiko memperburuk keadaan. Jadi ketika meskipun vaksin ini diklaim sudah ditemukan juga, sebenarnya kita masih was-was akan jangka panjangnya lebih tepatnya kan. Ya, makasih ya If. Kayaknya mungkin sekian juga untuk pertemuan kali ini. Ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi buat bahas hal yang lebih menarik lagi ya. Iya dong. Sampai jumpa If. Ada lagi. Oke. Dah. Ya, dah. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bicara panjang lebar nih tentang gimana sih resiko sampah medis yang kita tahu tuh semakin banyak aja dari hari ke hari. Nah, mungkin perlu adanya bantuan juga dari pihak pemerintah yang menyediakan tong sampah medis. Dimana kan biasanya kita temukan itu kan cuma di rumah sakit. Nah, perlu sekarang disebar-sebar ke jalan raya, agar masyarakat tuh bisa juga membuang sampah medisnya dia, jadi tidak sembarang membuangnya. Yang pada akibatnya kalau kita sembarang buang kan kasihan ke pemulungnya, yang malah awalnya tuh tidak terinfeksi COVID, akhirnya tuh malah bisa positif COVID. Dan juga, nah kan kita sekarang kan lagi pengen terapkan sistem belajar mengajar yang awalnya online, pengen kembali lagi dilakukan di sekolah. Nah, penting juga perlu adanya SOP. Jadi perlu adanya namanya itu trial. Jadi perlu ada uji coba juga. Jadi sebenarnya tidak bisa serta-merta kita langsung lakukan seperti itu. Jadi perlu ada uji coba. Setelah kita uji coba perlu ada evaluasi juga. Jadi biar kita paham efektif nggak sih hal ini. Dan lagi juga yang tadi kita sempat bahas juga tentang eukaliptus. Jadi perlu adanya penelitian lebih lanjut. Nah, agar hal itu bisa terbukti bahwa memang eukaliptus ini punya potensi dalam menghambat SARS-CoV-2 ini. Mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.